Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan manzilatul wudu fil Islam atau fadailul wudu fil Islam. Kedudukan maupun keutamaan wudu di dalam Islam. Tinggal 2 poin lagi. Poin yang ke-9. Annahu sabilun ilal jannah. Annal wudu sabilun ilal jannah. Bahwa wudu itu adalah jalan ke surga. Wudu jalan ke surga. Jalannya ke priwe. Apa logikanya? Wudu kok jalan nih lho. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jadi yang dimaksud jalan di sini itu bukan jalan secara kasat mata. Ada aspalnya, ada kemudian kerikilnya, bukan. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili." Yang dimaksud adalah "Qul hadhihi tariqati" atau dini, agamaku. Atau yang dimaksud di sini adalah tariqah, cara. Nah, jadi wudu itu adalah cara kita itu bisa sampai ke surga. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, sahabat yang mulia semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda salatil fajri, berkata kepada sahabat Bilal ketika salat subuh. Salatul fajri, salat subuh. Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil islami. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku satu amalan utama yang paling Anda harapkan yang dikerjakan di dalam Islam. Fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu ada di hadapanku di surga. Teplok. Ana ora sing mlakune teplok. Hah? Anak tergantung sendalnya ya. Makanya ana semuanya teplak berarti sendal teplek. Nah, sendal teplek. Anggur sendal sing apik ya ora muni. Qala, maka kemudian Abu Hurairah berkata, "Ma amiltu amalan arja indi." Tidaklah aku melakukan satu amalan yang paling aku harapkan, amalan yang utama. Anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin. Melainkan aku bersuci, atatahhar maksudnya adalah bersuci yaitu berwudu, tuhuran dengan satu wudu pada kesempatan malam maupun siang, tidak ditentukan waktunya. Ketika ingat wudu malam, ketika ingat wudu batal wudu, illa sholaitu bidzalikat tuhur, kecuali aku sholat dengan wudu itu, maku tibali an usolliya, di samping sholat yang diwajibkan atasku, di samping sholat fardu.
Paham nggih, Pak? Paham napa mboten? Gaya-gayanya banyak yang kayak gini loh. Merenung atau apa nih? Ada yang bukan sini aja, sampai sini. Kemarin ada anak SD itu saya tanya, Doris Adahayu sekolah di sini. Tak tanya, awalnya hafalannya sampai mana sekarang Rijal? Sampai sini katanya. Tak tanya surat apa, sampai sini. Lah dulunya sini gitu. Kemarin tak tanya lagi mau pulang. Udah deket mau ujian loh, sudah sampai mana sekarang hafalannya? Sampai sini katanya. Ini masih polos banget Sadahayu situ ya. Paham betul Pak? Hah? Alhamdulillah. Kalau sudah paham berarti nggak perlu dijelasin. Udah paham? Oh belum, satu ya kita jelaskan. Jadi wudhu itu adalah cara kita untuk sampai ke surga. Nah ini penting. Pentingnya apa? Ada orang yang tidak percaya akhirat. Akhirat itu hanya itu khayalan, kayak mimpi aja gitu. Khayalan. Kalau dari akarnya dia sudah tidak yakin, tidak mungkin wudhu, karena sudah tidak percaya akhirat. Tapi kita orang beriman, orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih. Kata Allah, ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Apa ciri orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya, yakin kepada hal-hal yang gaib. Wong hantu jere hantu ngono aku wedi mistik banget. Gue percaya. Yang lebih besar masa dia nggak mau percaya? Ya kan? Ayo ke rumah saya malam-malam, aku mau lah, aku nak dolen gonmu wongi-wongi balik jam 12 aku rawani. Lewat kuburan Ciguling, menghantu jere. Itu gaib, tidak terlihat. Maka dengan sesuatu yang besar, jauh lebih besar dari itu, dia harus yakin, harus percaya. Kalau akarnya dia sudah tidak percaya, tidak ada iman, tidak ada keyakinan di dalamnya, tidak mungkin melakukan ini. Maka annahu sabilun ilal jannah, pokoknya akarnya dia harus meyakini. Dia harus yakin ada surga, ada neraka. Dia harus yakin, percaya kepada hal-hal yang gaib. Di antaranya adalah Allah, gaib. Malaikat, gaib. Hari akhir, gaib. Dan di antara hari akhir itu banyak sekali peristiwa-peristiwa. Di antaranya adalah ada surga, ada neraka. Nanti di akhirat itu ujung dari semua perjalanan manusia adalah imma surga wa imma an-nar. Baik surga maupun neraka. Tidak ada mangzilah baina mangzilatain. Karena ada yang meyakini ada orang yang dia masuk surga yang enggak, masuk neraka enggak, tapi tinggal di antara surga dan neraka. Tidak ada. Nanti di akhirat surga atau neraka. Maka pilihan itu yang menentukan adalah sekarang. Anda mau milih A, silakan. Mau pilih B, silakan. Nanti ketika kita balik kepada Allah, tidak ada hujah lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, maka tidak ada hujah lagi bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara untuk kita bisa sampai ke surga itu adalah dengan wudu. Bayangkan Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dia memiliki satu amalan utama, satu amalan yang diunggulkan di dalam Islam dia, yaitu wudu. Nggak butuh harta, ya kan? Lalu yang kedua, tidak butuh bantuan orang lain. Simple, tidak butuh waktu lama. Hanya saja wudhunya itu dikaitkan dengan sholat. Nah, jadi setelah wudhu, dia dalam keadaan suci, lalu kemudian setelah itu sholat. Sholat di samping yang diwajibkan kepadanya. Artinya selain sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, ashar, maghrib, isya. Nah, ketika dia wudhu, kemudian sholat. Malam hari wudhu, kemudian dia sholat. Namanya
sholat syukrul wudu, sholat sunnah setelah wudu, itu pahalanya luar biasa. Tapi prakteknya berat luar biasa juga, Pak. Ya. Betul apa betul? Lakonnya murah. Berat memang ya, berat. Tapi pahalanya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa wudu yang hukumnya sunnah, lalu kemudian diikuti dengan sholat yang 2 rakaat, itu sandal Bilal itu suaranya sudah didengar oleh Nabi SAW. Itu baru sandalnya. Ya, jadi sudah di DP dulu. Nah, sandalnya yang masuk dulu. Makanya meskipun sandalnya sandal jepit, kalau dipakai untuk wudu terus itu akan membawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, an Uqbah Ibni Amir Al-Juhani qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddaa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya baik, thumma shalla rak'ataini, lalu kemudian salat 2 rakaat, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia menghadapkan kedua wajah, dia menghadapkan dengan 2 rakaat itu hati dan wajahnya, wajabat lahul jannatu, maka wajib untuknya surga. Luar biasa. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita hadis ini, kalau kita wudu harus sempurna. Syaratnya ini, dia berhak untuk mendapatkan surga, pertama wudunya harus sempurna. Bagaimana kita tahu wudu itu sempurna? Dengan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Cara membasuh tangan yang sempurna seperti apa? Cara mengusap kepala yang sempurna seperti apa? Cara membasuh kaki yang sempurna seperti apa? Nah, itu harus kita pelajari. Selama ini kan mungkin kita hanya tahu yang namanya wudu membasuh tangan. Ya batasnya sampai mana tangan? Membasuh muka, batasannya sampai mana? Yang sempurna itu sampai mana? Padahal ini yang menentukan seseorang bisa dia berhak untuk mendapatkan surga atau tidak. Jadi wudunya yang sempurna. Yang kedua, setelah itu sholat, dengan wudu itu sholat 2 rakaat. Mau di mana saja boleh, nggak harus di masjid. Siapa nggak sing biasanya senang wudu anak orang, daripada capek-capek di gudang yang bawa lemari, keringetan basah gue. Daripada cuma cuci tangan sama cuci muka, tambah aja sekalian wudu. Nah, bersih sampai sini malah bersih, selesai. Nanti mas mau Al-Biru, masjid Al-Biru apa? Harus sholat. Nggak perlu di sono ya, nggak perlu di sono. Ya. Tapi kalau di sini aturannya nggak boleh ya jangan, karena ini hukumnya sunnah. Panggil sama atasannya, suruh ada ini lagi sholat, sisi mana lagi sholat, lagi lang kasing kerja ki sholat kabeh. Jadi Pak Ustadz berwudu kon sholat, disesuaikan tempatnya. Nanti bingung, ada pelanggan lagi sholat ini karyawannya. Hadis yang pertama mengajarkan bagaimana wudu itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suara sandalnya sudah terdengar di hadapan Rasulullah di surga. Artinya apa? Bahwa Abu Hurairah itu berusaha menjadikan wudu itu sebagai amalan utama yang tidak membutuhkan banyak hal, hanya membutuhkan air, kekhusyuan di dalamnya, tapi luar biasa keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mampu, kalau bisa, usahakan kita dalam kondisi terus suci. Mau berangkat bekerja, wudu dulu, wudu. Kalau memang ada waktu, sholat 2 rakaat itu afdal. Tapi kalau tidak, setidaknya kita dalam keadaan suci. Sampai sini kita masih suci, pertahankan kesucian itu. Nah, kalau buang angin, langsung ke belakang, izin sebentar, mau wudu lagi. Itu menjadi amalan utama. Nanti pulang sampai rumah sudah batal, wudu lagi. Makanya setiap batal suci dengan wudu itu. Batal dia wudu, batal wudu, batal wudu. Berapa hari, sehari semalam kalau dia menjaga sucinya, dia terus dalam keadaan suci, maka luar biasa keutamaan itu menjadi amalan yang tidak berat bagi dia, tapi memiliki pahala yang sungguh luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kan ada yang nakar wudu loh, males banget tuh. Kenapa?
ya ateis juga kan. Keloro jan aki enak-enak ngapa jekung apa-apa untut ya kan. Priwe ya. Ada yang berusaha untuk menjaga kesuciannya tapi nggak pas menjaga wudunya itu. Dia duduknya nggak tenang Pak, kleso. Wah nang apa sih? Ono sampai sing kayak gitu, mungkin sampai merah ya. Jadi Pak Ustadz main suci terus gitu. Kalau memang sudah kebelet ya keluarin aja, jangan ditahan-tahan, ya. Nanti jadi penyakit, ya bisa jadi penyakit itu. Ya. Kata Nabi SAW, la sholata bihadratit ta'am, wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat. Artinya kalau sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat. Tapi perut lagi lapar banget. Sudah ada roti ini, makan aja roti. Tertinggal 1 rakaat nggak apa-apa. Daripada sholatnya, di sini berontak, roti, gitu kan. Sholat aja sekedarnya. Jangan di sini ada menu makanan besar. Ayo sholat, set mangan set. Kata Nabi SAW keluar dalilnya, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat kalau sudah ada makanan. Enggak pas itu. Makan sekedarnya untuk menghilangkan suara ayamnya kluruk gitunya ya. Nah, juga demikian kalau sudah kebelet, sudah wudu selesai kebelet, biasanya setan seperti itu mengganggu kita, merusak wudu kita. Wis rampung, nang kene kruk pengen tuh. Udah keluarkan aja, wudu lagi. Karena ada orang-orang, saya juga kadang merasakan, aduh wis rampung wudu malah kepriwe ya genjekeli weteng ini. Udah wudu aja. Kalau memang sudah kebelet kayak gitu, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Kalau ketika sholat kebelet, maka keluar saja dari barisan sholat. Kalau dia sholat jamaah, bahkan sholat sendirian pun demikian, keluar aja. Tidak boleh sholat dia goyang-goyang karena nahan angin. Nah, tidak boleh. Yang menjadi masalah Pak Ustadz, tinggal salam kebelet. Aduh ya, tinggal salam kebelet. Kalau saya teruskan. Yang afdol maka batalkan, kemudian wudu sholat lagi. Tapi kalau memang ada waktu-waktu yang mendesak, teruskan saja. Karena la sholata, kalau madhab dhahiri la sholata, makna yang nampak dari hadis ini, makna yang keluar tekstualnya itu ada namanya madhab dhahiri. Dia melihat tekstual ayat maupun tekstual hadisnya. La sholata artinya tidak ada sholat. Arti tidak ada sholat berarti sholatnya nggak sah. Kalau orang dia sholat menahan perut karena ada ingin yang keluar, angin atau apa, maka sholatnya tidak sah. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan la sholata artinya la kamala li sholatihi, tidak sempurna sholatnya. Berbeda dengan orang yang sholatnya tenang, tidak menahan sesuatu, khusyuk. Berbeda dengan orang yang dia menahan sesuatu sehingga tidak khusyuk. Maka sholatnya sah tapi pahalanya tidak sempurna. Nah kalau sudah tinggal salam kebelet, teruskan nggak apa-apa. Pernah Pak ngalamin? Apa sering? Kalau biar nggak sering jangan banyak makan. Yang ke-10, annahu hillun li'uqdati syaitan. Wudu itu bisa melepas ikatan syaitan. Nah, apa hadisnya? Kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ya'qidu syaitanu ala qafiyatir ra'si ahadikum. Sesungguhnya syaitan itu mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian. Idza huwa nama thalatha uqadin. Kalau dia tidur di malam hari sebanyak 3 ikatan, 3 simpul. Jadi Pak, kalau kita tidur malam itu tengkuk kita itu diikat setan. Kalau nggak percaya hal-hal yang nggak gaib ya nggak percaya. Padahal Allah sudah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu dari kalangan jin, cuma yang ahli maksiat. Nah, jadi jin itu ada jin yang muslim, mukmin, ada jin yang kafir, bermaksiat. Ya ini setan namanya, ya, yang setan. Jadi setan itu
annahu minal jin, dari kalangan jin. Bahwa setan itu dari kalangan jin, dia itu melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabilhu, dan pasukannya, bala tentaranya. Enak kan? Kita punya pasukan yang bisa melihat musuh, menyerang musuh. Kan enak. Tapi musuh nggak bisa melihat kita. Kan luar biasa. Kelebihan bangsa jin seperti itu. Dia bisa menyerang kita karena dia melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Maka kita imani hadis ini. Apa yang datang disampaikan oleh Nabi, imani, kita percaya. Karena di antara ciri orang bertakwa adalah mengimani hal-hal yang gaib. Kalau kita tidur, setan mengikat tengkuk kepala kita 3 ikatan. Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika lailun tawil. Setiap ikatan dibacakan sama setan itu, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, gitu kan, farqud, malam yang panjang ayo tidur, malam yang panjang ayo tidur. Ternyata kita ada yang meninak bobokan gitu ya. Kalau ibu kita nina bobo ayo anak tidur, dikipasin gitu. Ini setan sambil ngingat, lailun tawil farqud, lailun tawil farqud, tidur, ngantuk kita, akhirnya tidur. Fa in istayqadha, kalau kita bangun, fadzakarallah, lalu kita membaca, berzikir, mengingat Allah, inhalat uqdatun, 1 ikatan akan lepas. Jadi Allah sudah memberikan solusi. Solusinya adalah zikir. Setan itu takut sekali dengan zikir. Kalau dikumandangkan azan, zaman dulu orang kalau zuhur kan sandekala gitu. Pernah dengar Pak? Sandekala, arus maghrib sandekala, aja pada tulanan bocah-bocah gitu. Itu orang tua kita. Terkadang menakut-nakuti kita itu dengan sesuatu yang di luar nalar. Kadang berbau hal-hal yang tidak baik, kesyirikan, khurafat dan semacamnya. Itu orang tua kita. Tapi ternyata kalau kita korelasikan dengan hadis-hadis Nabi, ada sedikit sisi benarnya. Kalau lagi azan jangan lari-lari. Ternyata apa? Kata Nabi SAW, kalau azan dikumandangkan, yahribu syaitan wa alaihi dhurab, atau kama qala Nabi SAW, kalau kumandang azan itu terdengar, maka syaitan itu lari terkentut-kentut. Artinya apa? Lari saking takutnya Pak. Pernah lari terkentut-kentut? Belum pernah kan kita? Saking takutnya setan itu lari terkentut mendengar suara azan, takbir, Allahu Akbar, dia lari langsung. Nah, itu artinya anak-anak gak boleh lari ke sana mainan, pecicilan ketika lagi azan, karena lagi pada bubar gembok ditabrak setan. Ya, korelasi ini kurang lebih seperti itu. Atau pergantian malam dan siang, sandeka. Nabi mengatakan kalau sudah mau masuk maghrib, masukkan anak-anak kalian, tutup jendela-jendela kalian, sambillah baca bismillah, tutup bejana-bejana yang di atasnya tidak ada tutupnya. Kenapa? Karena setan itu berlarian, berpindah. Ada yang tugasnya malam, tugasnya siang, berlarian. Nah itu setan takut sekali. Maka Allah memberikan solusi kepada kita untuk mengusir setan itu adalah dengan zikrullah, dengan menyebut Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka yang ikatan pertama akan lepas. Fa in tawaddoa, adem-adem tangi jam 3 kon wudu. Kalau sampai dia wudu, inhalat uqdah, maka ikatan yang 2 akan lepas. Ikatan yang kedua. Fa in shalla inhalat uqdah. Kalau kemudian setelah wudu dia sholat, ada yang setelah wudu bukan sholat, nonton MU kalau Barcelona, ya ora. Maka kalau dia sholat, inhalat uqdah, akan terlepas lagi ikatannya. Selesai, berarti sudah tidak ada ikatan di lehernya. Fa asbaha nasyiton tayyibun nafs, maka dia bangun pagi dalam keadaan seger, sehat, ya, jiwanya semangat, mau ke sari gelas semangat. Kalau ada kawan-kawan kita, semangat banget dinasiki, berarti bangun tidur zikir, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wudu, sholat, berarti gue ngabal sunnah gue. Tapi mengsari gelas letoy loyo, nang apa ge pertanyaannya.
Berarti kayaknya gue nang tengkuk siana tali nih gue. Siana tali nih. Wa illa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha, dia masuk pagi, waktu pagi, khabithun nafsi kaslan. Jiwanya enggak tenang, jiwanya gusar, malas, bawaannya malas. Nah, kalau ada teman-teman yang malas ya biasa itu. Gimana ini untuk menghilangkan ikatannya ini? Nah, masih malas. Aku wis wudu, aku zikir. Tapi kok sih keton males benang apa ya? Ora sholat. Subuhnya ora sholat. Nah, ada nggak yang nggak sholat? Ada, katanya muslim ternyata subuhnya nggak sholat. Atau subuhnya jam berapa? Jam 6. Jam 6 subuh. Dia sholat duha apa sholat subuh? Jam 6. Maka wudu itu menjadi alat wasilah bagi kita untuk mengusir setan, menghilangkan ikatan setan ketika tidur malam. Karena di antara yang membuat kita malas, mau tidak mau kita harus percaya hadis Nabi SAW adalah seseorang yang dia bangun kemudian tidak berzikir, tidak berwudu, tidak sholat, atau dia bahkan bangun tidak melakukan apa-apa sama sekali, tidak melakukan zikir, membaca zikir bangun tidur, tidak melakukan wudu, tidak sholat subuh. Maka ini luar biasa. Disebutkan di dalam hadis Nabi, kata Abdullah ibn Mas'ud, dia menceritakan kepada Nabi SAW, ada seseorang yang dia masih tidur sampai sekarang ya Rasulullah. Kemudian dia tertinggal dari, dia tidak melaksanakan sholat. Nah, jadi turu sampai tidak mengerjakan sholat. Tidur malam misalkan dia, makanya makruh ya, tidak min hadi Nabi SAW, bukan termasuk petunjuk Nabi SAW kita bergadang kalau tidak ada keperluan ya, tidak boleh kita bergadang ngobrol ngalur gitu yang nggak ada manfaatnya. Kalau Nabi itu habis isya tidur, nanti sepertiga malam terakhir bangun. Nah ini kan kadang ada yang suka ngobrol, tapi kalau misalkan ada ronda ya nggak apa-apa, ronda sampai jam 1 nggak apa-apa. Nah ini tidur sampai kemudian tidak bangun, tertinggal dari sholat subuh. Kata Nabi SAW, balas syaitanu fi udhunihi. Kata Nabi, setan telah kencing di telinganya. Nah, tinggal anak patir sing bepatir ora wudu, tangine jam 6:30. Nah, tiliki kupingi. Gua ana uyu setane gue. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu telinga wajib dicuci. Ada orang bangun jam 7. Kemudian setelah itu baru sholat, maka cuci itu telinga. Kenapa? Karena setan kencing di situ, najis kencing itu. Sampai menghukumi seperti itu. Ya. Tapi ini pendapat lemah, pendapat lemah. Jadi tidak ada perintah dari Nabi kalau setan. Ya, karena ada yang memaknai itu hakiki bahwa setan itu betul-betul kencing di sini. Ini jadi WC gini ya, jadi kloset katanya, jadi kloset. Jadi karena air kencing maka najis. Tapi itu pendapat lemah. Ya. Tidak ada perintah dari Nabi kalau seseorang itu telat bangun kemudian harus dicuci telinganya, tidak ada. Man nasya an salatin, man nama an salatin aw nasyaha. Siapa yang dia tidur kemudian meninggalkan salat, aw nasyaha, atau dia lupa tidak mengerjakan salat, betul-betul lupa, ada udzur syar'i, ada alasan yang diterima oleh syariat, maka fal yusalli idza dzakaraha. Itu petunjuk Nabi. Salat ketika ingat saja. Tidak ada perintah suruh mencuci telinga, tidak ada ya. Oh, ngapa cuci telinga? Najis saja. Enggak, tidak ada. Itu dua poin terakhir bahwa wudu jalan mengantarkan kita kepada surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa menjadi amalan utama, silakan monggo. Ini adalah begitu luar biasa. Wudu, usahakan kita dalam suatu kesempatan senantiasa kita dalam keadaan suci, karena ini bisa mengantarkan kita kepada surga Allah. Yang kedua, wudu itu bisa menghilangkan gangguan setan ya, menghilangkan gangguan setan. Ini jam 8 kurang ya. Selesai ya pembahasan ini. Masih banyak tentang keutamaan atau hukum wudu dalam Islam, tapi cukup 10 poin saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Tidak harus blek langsung ya, sedikit-sedikit. Hari pertama sing maune bangune tangine jam 6 ya,
mulailah setengah 6. Sing mau setengah 6 tambah maning jam 5. Sing mau jam 5 setengah 5. Sing setengah 5 siki adane jam 4. Jam 4 bangun pergi ke masjid, ya, pergi ke masjid pelan-pelan. Ya, jangan langsung drastis, nanti bingung. Ya. Ya. Kalau bisa luar biasa itu bagus, tapi kalau drastis kemudian menyebabkan kita futur, bahaya. Masuk ke pertanyaan. Ini saya tulis di sini, kalau nyari di HP susah. Mana kemarin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, kalau urutan baca zikir setelah sholat wajib yang sesuai sunnah bagaimana? Terus kalau pas sedang khutbah Jumat ketiduran membatalkan wudhu atau tidak? Walaupun cuma sebentar, maaf saya mengganggu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Yang pertama, urutan bacaan zikir setelah sholat wajib. Ya, urutan bacaan zikir setelah sholat wajib, maka tidak ada urutan yang baku. Tidak ada urutan yang baku. Kalau ada buku-buku kutab, buku kecil ataupun buku-buku kitab yang agak besar yang menyebutkan diurutkan, itu hanya ijtihad ulama untuk memudahkan kita menghafal dan diamalkan. Dia istighfar dulu misalkan, nggak apa-apa. Yang ini membaca tahlil dulu, nggak apa-apa. Misalkan saya contohkan di sini. Karena hadisnya itu terpisah-pisah, ya, Bapak sekalian. Hadisnya itu terpisah-pisah, lalu kemudian dari sekian banyak hadis dikumpulkan karena temanya sama, lalu kemudian diurutkan supaya mudah dihafalkan, kemudian mudah diamalkan. Maka diurutkan oleh para ulama. Andai kita membaca satu saja, maka itu sudah mencukupi. Tapi kalau pengen yang sempurna, monggo silakan dibaca semuanya. Misalkan ada satu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah pernah duduk setelah salat, kecuali seukuran membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Habis itu Nabi beranjak pergi. Tapi tidak setiap selesai salat fardu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram pergi, tidak. Ini yang disaksikan oleh Aisyah. Ketika itu Aisyah melihat Nabi tidaklah duduk setelah sholat kecuali seukuran membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudahlah teman, orang cepet teman sih. Sudah zikir ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Boleh. Tapi kalau bisa jangan assalamualaikum bablas langsung. Zikir dulu. Setidaknya seukuran Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis satu kesaksian dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis yang lain, misalkan hadis yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi, kalau beranjak dari salatnya istighfar salasan, beristighfar 3 kali. Sahabat Sauban memberikan kesaksian dia mendapati Rasulullah selesai salat fardu istighfar 3 kali. Wa qala, kemudian setelah istighfar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kesaksian dari Sauban. Kemudian ditanya, kaifa kana istighfaruhu? Bagaimana Nabi beristighfar ketika itu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi tidak ada tambahan panjang, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta, tidak. Jadi yang disaksikan oleh Thauban, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis saksian Thauban. Ini Aisyah. Ada lagi Abu Hurairah. Dia mengatakan man sabbahallaha, meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang bertasbih dubura kulli sholatin, setiap dubur sholat, tahu dubur Pak? Maaf dubur, bahasa kita kan mengadopsi dari bahasa Arab dubur. Dubur itu sesuatu yang di belakang,
Ya. Makanya dubur di sini. Dubur sholat sesuatu yang ada di belakang. Ya. Artinya di penghujung sholatnya. Tapi para ulama kemudian menyebutkan bahwa yang dubur di sini maksudnya sudah terpisah, udah selesai tapi masih rangkaian sholat. Artinya zikir setelah sholat. Ya. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, itulah 99 bilangan zikir. Kemudian disempurnakan dengan 100, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahar. Keutamanya apa? Membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali setelah sholat fardu. Setelah itu yang 99 ini kalau dijumlah ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir menjadi 100. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaannya dosa-dosa kecilnya akan diampuni sekalipun sebanyak buih di lautan. Nah, jadi jangan tinggalkan membaca zikir setelah sholat fardu. Dan ada hadis-hadis yang lain. Artinya hadis-hadisnya terpisah, kemudian dikumpulkan oleh para ulama. Yang pendek-pendek dulu istighfar 3 kali, Allahumma antas salam 3 kali, Allahumma antas salam sekali, kemudian membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika 100 menjadi 100, kemudian zikir-zikir yang lainnya ada. Nah, itu adalah istihadul ulama. Jadi tidak ada urutan bakunya, tidak ada urutan bakunya. Apa yang kita baca silakan, selama itu memang ada sumbernya dari hadis-hadis Nabi, silahkan diamalkan, keutamaannya luar biasa. Yang terakhir, yang tadi terusannya pertanyaannya, terus kalau pas sedang khutbah Jumat ketiduran. Kayaknya belum pernah dapetin Pak, ini pertanyaannya salah kayaknya. Terus pas khutbah Jumat ketiduran, lagi khutbah khotibnya turu. Ya, kayaknya terus kalau pas sedang mendengarkan khutbah Jumat, ya nggak Pak? Nah ini terus kalau pas sedang khutbah Jumat lagi Allahu Akbar, Allah Ta'ala, apa mungkin? Enggak mungkin ini, kayaknya kurang tepat ini ya. Siapa sih sing takon ya? Orang tak tidak kenal lah. Ya, saya ralat ya, dikit tambah. Terus kalau pas sedang mendengarkan khutbah Jumat ketiduran, pas. Nek sing mikir ora mungkin. Wong arep munggah khutbah, munggah mimbar tok sendeledeg. Apa maning pas ngomong iki ora mungkin bakal turu. Pernah jenengan arep ujian sekolah, ujian kampus, ya, aku urung hafal kepriwe lagi. Aku wah bahaya gue malah turu bae ya boleh. Nah, bagaimana kalau demikian walaupun cuma sebentar. Lagi dengerin khutbah. Maka hadisnya itu disebutkan min sunnani yaumil jum'ah, di antara sunnah pada hari Jumat, au min sunnan, atau di antara sunnah sima khutbatil jum'ah, mendengar khutbah Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu ashabuhu biwujuhihim. Jadi ketika Nabi berkhutbah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, memerah muka Nabi. Kalau berkhutbah itu merah muka Nabi, enggak kalem. Karena ini khutbah Jumat. Sudah yang khotibnya memerah kayak gitu, ini kok masih tidur, ini gimana nih? Kata Nabi disebutkan dalam hadis itu yastaqbilu biwujuhihim, maka semua yang hadir maka dia menghadapkan mukanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sunnah kalau kita mendengar khutbah Jumat, kita menghadapkan wajah kita kepada khatib. Nah, dilihat wajahnya. Tapi bukan hanya melihat wajahnya aja, dengarkan sama. Ya, gitu. Oh, gitu. Jadi kebiasaan kita kalau mimbar khatibnya sudah naik mimbar, menegakkan kepalanya, gantian kita yang menundukkan kepalanya. Ya enggak, Pak? Ya. Waduh, aku kabeh kok. Jadi hindari itu. Tipsnya apa? Yang pertama, kalau bisa qailulah. Itu sudah sering saya coba. Kalau mau Jumatan, tidur sebentar, 5 menit saja. 5 menit.
maka tidak akan tidur ketika mendengar khutbah Jumat. Yang kedua, ketika khatib sudah naik mimbar, innal hamdalillah, lihat khatibnya. Ya. Lihat khatibnya. Kalau dulu kali berusaha dilihat lagi. Ya. Kenapa? Ini akan menghilangkan rasa ngantuk kita. Menghilangkan rasa ngantuk kita. Perhatikan apa yang disampaikan. Wis ora tahu ngajian, ora palu meng masjid. Pas Jumatan kan pada ngaji. Orang rumah kena. Kan nggak dapat apa-apa, nggak pernah ngaji, nggak pernah ini. Pas giliran wajib untuk ngaji, khutbah itu kan pas Jumatan wajib. Setidaknya orang yang nggak mau ngaji diwajibkan setiap seminggu sekali setidaknya ngajilah untuk menggugah iman dia. Nah dia nggak mau tidur, makanya dia nggak dapat apa-apa. Bagaimana kalau ketiduran? Kalau tidurnya dia masih dalam posisi duduk seperti ini, sila gitu ya, kepalanya ke bawah gitu, maka tidak membatalkan wudhu. Apalagi cuma sebentar klip ya, maka tidak membatalkan wudhu. Ngantuk tidak membatalkan wudhu. Kalau Allahu Akbar udah qomat, langsung aja berdiri dia sholat ya. Yang membatalkan wudhu seperti apa? Kata Nabi SAW, al-ainani wika usyah. Dua mata ini adalah pengikat, mohon maaf dubur ya, pengikat. Jadi kalau diibaratkan oleh Nabi, perut kita, dubur kita itu seperti kantong. Kalau diikat maka isinya nggak akan keluar, diikat dengan tali. Nah, maaf punya kita itu dubur, pengikatnya itu adalah mata. Artinya sadar. Kalau kita sadar, kita bisa nahan kentut. Orang ngasih metu-metu ini kayak kuat kok nahan kentut, yakin aku. Ya kan? Kuat, mesti kuat. Kenapa? Karena kita sadar. Tapi kalau posisi kita tidur al-ainain, kalau ainnya sudah tidak sadar, berarti kita nggak menguasai milik kita. Madhannatul naqdil wudu, maka ini menjadi, mata ini menjadi tempat dimungkinkan untuk keluarnya sesuatu dari jalan belakang ya. Jadi mata ini pengikat ini jalan belakang. Kalau mata tersadar kita bisa menahan. Kalau mata nggak tersadar dimungkinkan keluar tapi kita nggak kerasa. Turun nang sandingnya wong ya, tapi kalau turun dia turu bisa jadi mau nih kayak dia nggak sadar kok tadi mungkin ngentut. Itu yang pertama, al-ainani wika usyah. Jadi mata ini pengikat. Nah ini, jadi kalau tidurnya sebentar maka tidak membatalkan wudhu. Kalau tidurnya masuk blubro kayak ya, gue batal ya, karena dia sudah tidak sadar. Ada hadis yang menyebutkan juga para sahabat Nabi SAW dulu itu sholat isya dikerjakan di tengah malam, hampir jam 12-an lah. Itu nunggu Nabi nggak datang. Mereka pada terkantuk akhirnya. Ada yang bersandar di tiang. Ada yang sampai disebutkan dalam hadis itu sampai yamilu ra'suhu. Yamil itu nunduk kepalanya. Berarti kan udah nyenyak. Sudah seperti ini, seperti yang kebanyakan sholat Jumat lah kayak gitu, udah kayak gini. Udah khusyuk banget. Kok takoni temanya apa? Khotibnya apa? Apa mau? Malah nyeritak nang ngimpi. Keberi bagi. Nah, ketika itu para sahabat sampai disebutkan ada yang berarti sudah nyenyak. Tapi ketika Nabi datang kemudian iqamah, langsung mereka pada berdiri tidak mengambil air wudhu. Artinya apa? Wudhu disimpulkan dari situ bahwa tidur dalam posisi duduk maka tidak membatalkan wudhu ya, tapi kalau sudah tiduran itu membatalkan wudhu. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.